Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita dengan terlebih dahulu bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan anugerahnya, rahmahnya, barokahnya kepada kita semuanya. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in min malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخنا صلي روح زين دهلا وأطوله وروحه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Kita masih melanjutkan penjelasan dari Prof. Zaini Dahlan yang kemarin belum sempat selesai kita baca, yaitu penjelasan dari ayat 4 dan 5. 4 dan 5 itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Hari itu bumi menceritakan kepada manusia tentang ihwalnya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Tuhanmu telah memerintahkan kepada. Penjelasan beliau kemarin baru kita baca sedikit ya. Kita ulangi sedikit saja. Yang beriman kepada yang gaib dan beriman kepada berita wahyu dapat menangkap isyarat bumi. Imannya makin kuat dan mendorong kerinduannya kepada perlindungan serta pertolongan Allah yang dijanjikan untuk mereka. Sebagai penghuni bumi, mereka juga gelisah, namun hanya sebentar. Iman dan tawakalnya kepada Allah dapat menghalau kegelisahannya. Adapun yang mendustakan berita wahyu, sangat gelisah karena ilmu dan pengalamannya selama ini tidak memberi jawaban yang memuaskan. Hanya karena kegoncangan bumi terjadi terus-menerus, mereka mulai bertanya-tanya. Apakah cerita tentang kiamat yang sering disampaikan para rasul akan terjadi? Yang jelas Allah pencipta alam semesta yang menghendaki demikian. Kehendaknya tidak akan terhalang atau terhambat. Seorang mukmin mempunyai landasan hidup yang kuat. Hatinya tidak akan galau menghadapi peristiwa kiamat. Ia yakin bahwa itu kehendak Tuhannya dan segala yang dikehendakinya olehnya
pasti terlaksana. Kaum mukmin karena imannya kuat, tidak tergoncang hatinya dalam peristiwa dahsyat itu. Mereka percaya bahwa yang terjadi adalah kehendak Allah yang pasti berlanjut. Kiamat dan segala dialami, dihadapi dengan sabar dan tawakal bahwa Allah tidak akan menyengsarakan hambanya yang mentaati dan dekat kepadanya. Kira penjelasan sekaligus nasihat di guru kita, Profesor Yani Dahlan. Kita ketika membicarakan tentang ayat 4 sampai dengan 5 dari surah Al-Zalzalah. Kemarin memang kita ambil kata kunci ya dari ayat-ayat ini tentang adanya isyarat bumi bahasa beliau yang kita berikan highlight bahwa orang beriman itu dia akan peka dan tersadarkan terhadap semua isyarat bumi ini, baik isyarat terjadi ketika kiamat maupun harian yang kita hadapi itu selalu memberikan isyarat. Jadi bumi yang kita tempati sekarang ini, dimanapun kita berpijak, ya, itu pasti memberikan isyarat pelajaran bagi manusia. Ya, ini satu yang kita yakini dan highlight dari penjelasan beliau kemarin. Nah, keyakinan bahwa bumi memberikan pelajaran bagi kita itu bukan hanya terjadi nanti ketika kiamat. Jadi bi anna rabbaka auhalaha yauma idzin tuhaditsu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha itu harus kita didikkan maknanya itu bukan hanya nanti ketika terjadi kiamat besar. Tetapi setiap saat dari sekarang itu sudah kita rasakan bahwa bumi itu ya tuhaditsu akhbaroha. Sekarang pun itu bumi sudah bercerita tentang ihwalnya kepada kita. Hanya kita mampu menangkap cerita dia, tidak gitu ya. Itu bumi di sekitar kita yang kita pijak, itu dia bercerita tentang ihwalnya. Orang yang peka itu tidak perlu dihadapkan pada peristiwa besar baru dia sadar. Kan peristiwa kecil saja bagi dia sudah cukup menyadar. Jadi kita dan di Quran itu banyak sekali mengambil contoh peristiwa kecil. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Jadi bagi orang beriman, peristiwa kecil yang nampak kecil itu memiliki nilai penyadaran yang besar. Tidak harus orang itu tidak harus disadarkan dengan istilahnya begini ya. Orang beriman itu tidak perlu dibenturkan untuk dia sadar, tapi cukup disentuh saja sudah sadar. Begitu ya. Jadi dia tidak perlu dibenturkan sampai berdarah-darah supaya dia sadar. Itu mungkin cukup disentuh saja, disenggol sedikit, itu sudah sadar. Karena memang peka hatinya. Peka dia melihat semua isyarat yang ada di sekitarnya. Sehingga dia dengan peristiwa kecil saja sudah sangat tersadar. Sedangkan orang yang tidak beriman, dia sudah berkali-kali, bahkan mungkin ditabuk sama Allah, bahasanya gitu ya. Dikaplok, sudah apa, itu nggak sadar-sadar juga. Tetapi orang yang beriman, itu hanya disentuh sedikit saja. Kan mungkin hanya disenggol. Belumlah disenggol, baru ditatap saja. Misalnya gitu ya, seakan-akan begitu. Baru ditatap saja, itu sudah tersadar. Nah, ini yang kita harus atau kita pahami dari sisi lain. Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha bi anna rabbaka auhalah. Hari itu bumi itu bercerita tentang ihwalnya. Karena Tuhanmu yang mewahyukan. Jadi memang Tuhan yang berkehendak untuk membuat bumi itu bercerita kepada kita. Maka ketika kita berjalan, mungkin di situ ada patahan
ranting. Itu saja bagi beriman barangkali sudah cukup menyadari. Ada daun yang gugur, ya kan? Kan Quran itu bicara daun yang gugur tidak akan terjadi kecuali dalam pantauan Allah, kan gitu ya. Daun gugur dibicarakan di Quran. Ini maknanya apa? Bahwa orang beriman itu perhatikanlah di sekitar kita peristiwa-peristiwa yang tampak biasa dan tidak memberikan makna, itu maknanya sangat besar. Maka sumpah-sumpah dalam Quran itu selalu dengan sesuatu yang akrab dengan kehidupan kita. Dengan pagi, dengan siang, dengan malam. Yang tampak sebagai peristiwa biasa. Tetapi bagi orang beriman itu bukan sekedar peristiwa. Oke, jadi kita mencoba uh, tentang makna yauma idzin tuhaditsu akhbaruha itu bukan hanya terjadi penyadaran ketika kiamat. Itu salah satu makna atau memang mungkin makna utama dari ayat itu. Tetapi kita boleh merefleksikan dalam makna yang lain sebagai bentuk pembelajaran bagi kita. Konteksnya ayat ini memang bicara tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika terjadi guncangan dahsyat. Hari itu bumi bercerita tentang ahwalnya kan gitu ya. Tapi kita bisa maknai bukan hanya dahsyat tadi, bahwa cerita bumi kepada kita untuk menyadarkan itu tidak harus ketika terjadi goncangan yang dahsyat. Tiap hari itu bumi berkisah mendidik manusia untuk sadar akan Tuhan. Setiap saat itu bumi mendidik kita untuk sadar akan Tuhan. Rumput yang tumbuh di bumi. Mungkin ada binatang melata yang bergerak-gerak. Itu ada apakah itu cacing, ataukah kaki seribu, ataukah apa, semuanya itu ada pelajaran. Gitu ya, bahasanya begitu. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha ya. Jadi yang melata di ini itu juga Allah sebutkan, itu Allah yang berikan rizki. Jadi ketika kita melihat apakah cacing ataukah apa itu, kita bayangkan di situ ini makhluk yang diberikan rizki oleh Allah. Ulat yang bergerak-gerak kecil. Mungkin kalau bahasa kita dulu ya waktu kecil ada tengu, tahu tengu, tengu ya. Itu binatang kecil yang merah yang itu kalau nyempit dia gatel itu. Itu itu juga makhluk Allah kan itu ya istilahnya begitu. Jadi bagi orang beriman semua yang terjadi bahkan yang sangat kecil itu ada pembelajaran. Saya kira ini poin penting yang kita naik dari yauma idzin tuhaditsu akhbaruha bi anna rabbaka awhal. Poin lain yang kita highlight dari penjelasan Prof. Ini adalah seorang mumin mempunyai landasan hidup yang kuat. Hatinya tidak galau menghadapi peristiwa kiamat. Ia yakin bahwa kehendak Tuhannya dan segala yang dikehendaki olehnya pasti terlaksana. Ini kita maknai kiamat di situ bukan hanya kiamat besar. Orang mukmin itu dia siap kapanpun untuk menghadapi kiamat. Tidak akan galau. Baik kiamat sughra maupun kiamat kubra. Jadi ya memang kafa bil mauti wa'idha itu. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Itu betul-betul sebagai nasihat yang setiap hari itu harus kita rasakan. Setiap saat itu kan pasti ada berita kematian toh. Dari yang hidup di dunia ini. Kalau setiap hari itu ada kelahiran, itu pasti juga setiap saat ada kematian. Itu kan coba di Indonesia ini pertumbuhan penduduknya dan antara marital dan apa itu
Mortal kalau pas apa kematian apa? Yang kematian apa namanya? Mortalitas. Ya, nggak tahu kan ya geografi apa pendudukannya. Jadi antara kematian dengan kelahiran itu kan pasti terjadi setiap saat. Setiap saat itu ada berita kematian. Setiap saat juga ada berita kelahiran. Itu juga menjadi pembelajaran bagi kita ya. Bahwa setiap saat itu ada pelajaran. Ya, anggaplah sekarang ini. Setiap saat kan pasti ada berita COVID yang meninggal sekian. Meninggal sekian. Belum lagi berita-berita kematian yang terjadi mendadak dan cukup mengagetkan. Peristiwa terakhir kemarin Sriwijaya. Itu cukup menyadarkan kita. Jadi kita bicara kematian itu jangan dianggap terlalu dini untuk anak muda loh ya. Jadi kita tidak harus maknai kematian itu hanya khasnya milik orang tua untuk berbicara itu. Ya. Karena itu bisa terjadi kapanpun. Ini menjadi penasihat dan Rasulullah bicara tentang kematian bukan hanya kepada orang tua. Ya, bahwa seorang mukmin itu dia harus siap tidak siap menguatkan hatinya untuk kapanpun siap menghadap Allah. Maka beliau mengatakan di sini seorang mukmin mempunyai landasan hidup yang kuat. Hatinya tidak galau menghadapi peristiwa kiamat. Kiamat di situ kita maknai dengan kiamat sughra maupun ya kita khusnudon. Jadi agama itu kita harus bangun dengan khusnudon bahwa kita ini orang baik. Kita sudah mengerjakan ketaatan. Kita yakin masuk surga. Jadi ada khusnudon begitu untuk membangun optimisme. Kita nggak tahu. Di balik kesalahan-kesalahan kita ada rahmatnya Allah. Masa kita meragukan rahmatnya Allah? Jadi kalaupun kita nanti meninggal, itu insya Allah masuk surga. Karena kita yakin kita orang baik. Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Jadi keyakinan ini juga penting kita tanamkan. Pun di satu sisi kita juga harus tetap mohon. Mudah-mudahan di akhir hayat kita itu husnul. Ini memang begitu. Kalau orang yakin bahwa kalau nanti itu meninggal masuk surga kan nggak akan takut. Teroris itu nggak punya ketakutan sama sekali mati itu karena punya keyakinan itu. Itu kan kenceng sekali kita kan keberaniannya itu. Dia yakin sekali bahwa dengan mengebom mati itu dia jihad dan masuk surga. Bukan keyakinan salah, tapi saya yang penting gambarkan begini ya. Bahwa orang menjadi tidak takut mati itu karena yakin bahwa ketika mati dia akan masuk surga. Maka kita juga harus punya keyakinan yang sama. Kita ini orang beriman, orang yang sudah taat pada Allah. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan sedikit, insya Allah Allah akan berikan rahmatnya. Dan kita tidak ragu akan luasnya rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan murkaku. Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang maha penyayang dan maha pengasih. Pengasih dan penyayang. Artinya rahmatnya Allah jauh melampaui segala sesuatu. Nah, keyakinan bahwa begitu, itu insya Allah kita menjadikan diri kita itu tidak takut kiamat. Tidak takut. Itu begitu saja. Jadi ini harus ditanamkan. Jangan sampai kita ini, karena begini ya. Fa'innal mauta alladzi tafiruna bihi minhu fa'innahu mulaqiku. Itu pasti akan menemui. Saya tuh kalau mengingat mengucapkan ayat itu pasti kok kelipet-kelipet ya. Hafalan saya tuh nggak bagus ya. Nggak bagus ya. Hanya ingat-ingat pokok-pokoknya. Astagfirullah. Ya, ini oke, yang berikut. Kaum mukmin karena imannya kuat tidak tergoncang hatinya dalam peristiwa dahsyat itu.
Mereka percaya bahwa yang terjadi adalah kehendak Allah yang pasti berlanjut. Kiamat dan segala yang dialami dihadapi dengan sabar dan tawakal. Bahwa Allah tidak akan menyengsarakan hambanya yang mentaati dan dekat. Jadi ini memang harus dibangun satu kesadaran tadi. Bahwa Allah itu nggak mungkin. Tapi memang prasyaratnya kita juga harus berusaha untuk mendekat terus. Keyakinan kita itu bukan keyakinan yang kosong. Tapi keyakinan yang didasarkan pada amaliyah yang maksimal yang kita lakukan. Kita begini, kita harus berupaya semaksimal yang kita bisa mampu. Hasilnya akan berbeda-beda masing-masing orang, tetapi upaya itu harus dilakukan maksimal. Kita harus membesarkan usaha kita. Katakanlah untuk menjemput ketaatan itu kita harus berkorban. Itu ya kita harus lakukan. Nah, jadi dalam rangka memenuhi ketaatan kepada Allah kita harus mengorbankan antum, malasan dan seterusnya itu harus dimaksimalkan. Di luar itu nanti Allah biarlah yang menilai bahasanya begitu. Tapi kalau eh, terlalu rendah level usaha kita, ya, nanti juga Allah akan menilai bahwa usaha kita belum. Oke, berikutnya kita teruskan di ayat 6 sampai dengan 8. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hari itu manusia muncul dalam beberapa golongan untuk diperlihatkan amal perbuatannya. Yang melakukan kebaikan mesti seberat zarah pasti akan melihatnya. Yang melakukan kejahatan meski seberat zarah pasti akan melihat. Oke, ini ayat yang populer ya. Populer bahwa semua amal tidak ada yang terlewat. Baca penjelasan beliau. Manusia dibangkitkan dari kubur. Kebangkitan ini banyak didustakan sehingga banyak pula yang tidak siap menghadapinya. Sebaliknya yang meyakini tentang hari pembalasan akan sangat hati-hati menempuh hidupnya. Ya. Ini salah satu di antara yang menolak datangnya kiamat itu keraguan. Apakah manusia yang sudah hancur menjadi tanah itu bisa dibangkitkan kembali? Dan pertanyaan itu kita bisa temukan di Quran. Misalnya orang yang dia ragu terhadap dibangkitkannya itu, kemudian dimatikan oleh Allah. Fahmatahullah mi'ata apa? Summa ba'asa itu loh. Terus kam labista qalu labistu yauman au ba'da yaum. Itu kan cerita tentang orang yang ragu akan kebangkitan. Kemudian dimatikan, terus ditanya, kamu tidur berapa lama? Aku hanya tidur 1 hari atau setengah hari saja. Tetapi dia disuruh melihat. Uh, untuk meyakinkan itu dia disuruh melihat bahwa makanan saya mah nggak basi. Unsurilah ta'amika wa syarabika lam yatasan. Mas, makananmu belum basi. Itu memberikan keyakinan itu makanan saya belum basi. Ini bahwa saya hanya tidur setengah hari saja. Ini buktinya makanan belum basi. Tetapi coba kamu lihat keledai yang ada di sampingmu. Ternyata sudah tulang belulang. Berarti tidur kamu tidak hanya sehari, tetapi 100 tahun. Kemudian ditunjukkan bagaimana keledai yang sudah tulang belulang hancur tadi itu dibungkus kembali dan dibangkit. Nah ini di Quran kita ditunjukkan bahwa orang yang ragu akan kebangkitan itu akan karena ragu terhadap apakah tubuh yang sudah hancur lumah itu bisa dihidupkan kembali. Di surah Yasin juga begitu ada ya. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa membangkitkan, menghidupkan kembali tulang-tulang padahal dia sudah hancur lumat. Yuhyil ladzi ansyaha awwala marrah. Jadi
Ini Quran memastikan, kita harus yakin ya bahwa tubuh yang sudah hancur, berulat, lumat itu nanti akan dibangkitkan kembali roh dan jasadnya. Maka Quran itu ketika bicara tentang bagaimana hari dibangkitkan itu, mengibaratkan seperti rumput yang tumbuh dari bumi. Jadi, kadzalika tukhrajun, bahasanya kan begitu. Ketika bicara tentang rumput yang tumbuh dari tanah, itu kemudian ditutup dengan ayat kadzalika tukhrajun. Seperti itu kamu nanti akan dikeluarkan. Bahasanya begitu. Sehingga itu mudah sekali bagi orang beriman itu melihat. Tadi saya katakan di awal, melihat yang di sekitar kita itu cukup memantik keimanan kita. Kita tahu Quran bicara tentang itu. Maka Quran betul-betul mukjizat sepanjang masa itu karena Quran bicara tentang hal-hal di sekitar kita yang punya nilai ketuhanan tinggi. Oke. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Hari itu manusia muncul dalam beberapa golongan untuk diperlihatkan amal perbuatannya. Tidak terus. Sebelum melakukan perbuatan, ia akan berpikir lama apakah perbuatannya itu meringankan beban di akhirat atau memberatkan. Bila meringankan, ia cepat melaksanakan, dan bila memberatkan akan surut dan menjauhinya. Jadi pertimbangannya. Kenapa orang itu diingatkan akan akhirat? Akhirat itu pengingat yang sangat kuat untuk kita tetap berada dalam rel yang benar. Kemarin kita sampaikan bahwa yang membuat kita bergerak masih dalam rel itu karena visi jauh kita. Kamu masih menjadi orang yang semangat dalam menempuh belajar. Itu kan karena adanya visi bahwa nanti saya akan bermanfaat begini. Yang menggerakkan kamu kepada satu titik yang benar itu kan karena adanya satu tujuan yang benar. Nah, akhirat itu dibayangkan sebagai satu tujuan akhir semua kehidupan yang mau tidak mau kita akan ke sana. Dibeberkan bahwa di situ ada orang yang baik, ada yang tidak baik hasilnya. Nah, itu visi jauh itu akan menuntun kita untuk mendekati kepada yang kita tuju itu. Pengadilan manusia di hadapan Allah sangat cepat karena masing-masing orang tahu dan mengakui kesalahannya. Mereka dipersilahkan melihat sendiri amal-amalnya, ternyata tiada amal baik yang terlewatkan untuk dibalas dan tidak ada amal jahat yang lolos dari tanggung jawab pelakunya. Sebagai saksi, ditampilkan anggota tubuhnya yang menyertai hidup sedang mulutnya terkunci rapat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aduh, Allah kalau begini kok. Dua ayat terakhir menegaskan keadilan Allah dan kejelian pengawasannya. Seluruh amal manusia terbalas dengan sempurna, yang baik dan yang menimbulkan dosa, yang kecil atau yang besar, yang nyata dilakukan atau yang masih dalam niat. Karena itu, tiada alasan untuk tidak melakukan perbuatan baik, sebagaimana tidak ada alasan untuk melanggar larangan Allah. Ya. Tidak ada alasan yang membenarkan melanggar larangan Allah, tidak ada alasan. Dan juga tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan perbuatan baik. Selalu ada alasan kuat sebenarnya. Yang membuat kita tidak melaksanakan itu hanya karena kemalasan atau bahkan kesombongan. Manusia yang lemah lebih diperhitungkan daripada gunung yang hancur menjadi debu. Bila beramal baik, amal yang dilakukan bertujuan mengabdi kepada Allah, menentukan nasibnya saat kiamat dan dalam kehidupan di akhirat selanjutnya. Setiap orang memetik amalnya, baik atau buruk, besar atau kecil. Ada tersirat pesan agar seorang mukmin selalu mawas diri, sehingga tiada penderitaan yang menimpanya karena pilihannya yang salah. Dan bila suatu saat merasa telah berbuat dosa, ia cepat kembali kepada jalan yang benar dan tidak berlanjut dalam laku dosa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan,
Sangat bahagia orang yang sibuk meniti kesalahan dirinya sehingga tidak ada waktu menghitung kesalahan orang lain. Ini penting kita sampaikan sebelumnya itu. Kategorisasi kafir, muslim, musyrik itu bukan untuk menghakimi pihak lain. Tetapi untuk menghitung diri sendiri. Ya, ini kuat penjelasan dasarnya di sini ini ya. Beruntunglah orang yang disibukkan untuk meniti kesalahan dirinya sehingga tidak sempat untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Jadi memang kategorisasi kafir, musyrik, munafik itu bukan kategorisasi yang kita gunakan untuk menghakimi pihak lain. Tapi untuk menilai diri apakah kita pantas masuk dalam kategorisasi yang dibuat oleh Allah itu. Kita masuk kategorisasi mana. Sehingga kita tidak perlu untuk, oh ini ada kategori orang kafir. Ada wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Negara ini enggak menetapkan hukum Allah, berarti negara kafir. Tidak perlu begitu. Kan sialnya berbeda. Kita harus pahami misalnya ya, konteks negara itu negara yang bukan formalnya. Karena kalau itu terjadi, negara kita akan karena negara kita dengan berbagai macam agama yang diperbolehkan hidup di tempat kita, ketika kita paksakan dengan syariat Islam yang formal, maka yang terjadi adalah disintegrasi. Dan itu lebih berbahaya. Atau kemaslahatannya lebih kecil, lebih besar. Lebih kecil. Kemudaratannya lebih besar daripada kita yang akan kita raih dari kemaslahatan. Jadi ini pendiri bangsa kita itu sudah sangat arif, termasuk orang-orang Islam ketika merawat kebangsaan kita di awal. Misalnya gitu. Jadi, saudara sekalian, ini penting untuk kita jadikan penutup di akhir tadi bahwa orang yang sibuk meniti kesalahan diri sehingga dia tidak sempat untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kategorisasi musyrik, munafik, kafir bukan untuk kita menghakimi pihak lain, tetapi untuk menilai diri kita sendiri. Kita masuk dalam kategori mana? Jangan-jangan dengan kategori itu kita masuk dalam kekafiran. Wallahu a'lam. Itu yang kita bahas di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.